Pernahkah kamu merasa hari sudah berakhir, tetapi pikiranmu belum pulang? Tubuhmu sudah berbaring, lampu sudah dipadamkan, dunia di luar mulai sunyi, namun di dalam kepalamu masih ada seseorang yang terus berbicara, mengulang kejadian, menebak masa depan, menghidupkan lagi hal-hal kecil yang seharusnya sudah selesai. Dan yang paling melelahkan bukanlah harinya, melainkan versi dirimu yang masih membawanya ke tempat tidur. Kita sering berpikir bahwa tidur adalah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, seolah malam akan mengambil alih dan menenangkan kita tanpa bantuan. Tetapi kenyataannya, banyak orang tidak benar-benar menutup hari. Mereka hanya memindahkan kekacauan dari siang ke malam, lalu berharap kesunyian akan memperbaikinya. Padahal pikiran tidak bekerja seperti saklar. Ia lebih mirip ruangan yang masih dipenuhi gemah. Dan jika kamu tidak dengan sadar meredupkan suara-suara itu, mereka akan terus memantul di dalam dirimu, bahkan saat matamu tertutup. Mungkin itulah sebabnya banyak orang merasa lelah tetapi tidak damai, mengantuk tetapi tidak tenang. Mereka tidak kekurangan tidur semata, mereka kekurangan pelepasan. Karena jauh sebelum tubuh tertidur, ada sesuatu yang perlu diletakkan terlebih dahulu. Beban. Bukan hanya pekerjaan yang belum selesai atau pesan yang belum dibalas, tetapi beban yang tak terlihat, kalimat yang tertahan di dada, kekecewaan kecil yang tak sempat diakui, rasa bersalah yang samar, harapan yang diam-diam tidak terpenuhi. Sepanjang hari, kita belajar bergerak sambil membawa semuanya. Kita tersenyum, menjawab, bekerja, bercakap-cakap, membuat keputusan. Tetapi malam adalah saat ketika semua yang ditahan mulai meminta perhatian. Itulah mengapa menjelang tidur, pikiranmu sering terasa paling ramai. Bukan karena ada yang salah denganmu, tetapi karena akhirnya ada ruang untuk mendengar apa yang sejak tadi kamu abaikan. Jadi, malam ini, sebelum tidur mengambilmu, cobalah melakukan sesuatu yang sederhana. Bukan untuk mengendalikan pikiranmu, tetapi untuk menyambutnya dengan lembut. Bayangkan hari ini seperti air yang mengalir melewati dirimu. Dari pagi sampai malam, begitu banyak hal menyentuh kesadaranmu. Beberapa hal ringan, beberapa meninggalkan jejak. Dan tanpa sadar, kamu menyimpan semuanya seperti tubuh menyimpan ketegangan di bahu. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Bukan untuk menjadi orang baru, tetapi hanya untuk kembali menjadi seseorang yang hadir. Ritual ini tidak membutuhkan lilin, musik khusus, atau kata-kata yang rumit. Yang dibutuhkan hanyalah kesediaan untuk berhenti sejenak dan berkata kepada dirimu sendiri, "Hari ini sudah cukup, aku tidak harus membawa semuanya lebih jauh." Mulailah dengan duduk atau berbaring dalam keheningan selama beberapa saat. Letakkan satu tangan di dada, satu tangan di perut, lalu rasakan napasmu seperti ombak kecil yang datang dan pergi. Jangan mencoba memperbaikinya, jangan memaksanya menjadi tenang. Biarkan napasmu jujur. Karena seringkali kita tidak sulit tidur karena terlalu banyak berpikir. Kita sulit tidur karena terlalu lama melawan apa yang kita rasakan. Saat kamu bernapas, tanyakan pada dirimu dengan sangat pelan, apa yang masih kubawa dari hari ini? Jangan buru-buru menjawab dengan kepala. Biarkan tubuhmu yang menjawab dulu. Mungkin ada tekanan di dada. Mungkin ada rasa berat di tenggorokan. Mungkin ada gelisah di perut yang bahkan tidak bisa kamu jelaskan dengan kata-kata. Duduklah bersama itu sejenak. Bukan untuk dianalisis, bukan untuk dihakimi, hanya untuk diakui. Kebanyakan luka batin tidak membesar karena terlalu dalam. Mereka membesar karena terlalu lama tidak diberi tempat. Dan malam, jika kamu mengizinkannya, bisa menjadi tempat di mana dirimu akhirnya didengar tanpa gangguan. Setelah itu, bayangkan seluruh hari ini berdiri di hadapanmu seperti sebuah ruangan yang baru saja dipakai. Ada jejak langkah, ada percakapan yang tertinggal, ada energi yang menempel di sudut-sudutnya. Kamu tidak harus membersihkan semuanya sekaligus. Kamu hanya perlu membuka jendela batinmu dan membiarkan hari itu pergi. Katakan dalam hati, apa yang sudah terjadi, sudah terjadi. Apa yang belum selesai, boleh menunggu. Apa yang bukan milikku, aku lepaskan.
Kalimat ini sederhana, tetapi di balik kesederhanaannya ada kekuatan besar. Karena banyak kegelisahan malam hari lahir dari ilusi bahwa semuanya harus diselesaikan sekarang. Seolah jika kamu tidak memikirkannya malam ini, hidupmu akan berantakan besok pagi. Padahal, tidak semua hal meminta solusi. Beberapa hal hanya meminta ruang. Ini adalah perbedaan antara memproses dan tenggelam. Memproses berarti hadir bersama pengalaman. Tenggelam berarti membiarkan pengalaman menyeretmu tanpa arah. Dan ritual malam yang damai membantu kamu kembali menjadi saksi, bukan korban dari arus pikiranmu. Lalu, ambil satu momen dari hari ini yang paling berat. Mungkin sebuah percakapan yang tidak berjalan baik, mungkin kecemasan tentang masa depan, mungkin rasa kecewa pada diri sendiri karena tidak menjadi seproduktif atau sekuat yang kamu harapkan. Pilih satu saja, jangan semua. Bayangkan kamu memegang momen itu di telapak tanganmu. Lihatlah ia bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai pesan. Tanyakan, apa yang ingin kamu ajarkan padaku? Kadang jawabannya bukan sesuatu yang dramatis. Kadang hanya ini, kamu lelah, kamu butuh batas, kamu sedang berusaha terlalu keras untuk menjadi kuat. Dan ada sesuatu yang sangat menyembuhkan saat kamu berhenti memperlakukan dirimu seperti proyek yang terus diperbaiki, dan mulai memperlakukan dirimu seperti seseorang yang layak dipeluk. Sekarang, izinkan dirimu melakukan hal yang jarang diajarkan pada kita. Tutup hari tanpa menghukum diri. Banyak orang masuk ke malam dengan daftar kegagalan. Mereka meninjau hari seperti hakim, bukan seperti sahabat. Mereka hanya melihat apa yang kurang, apa yang salah, apa yang belum selesai. Tetapi bagaimana jika malam ini kamu memilih cara lain? Bagaimana jika sebelum tidur, kamu berkata, "Aku mungkin tidak menjalani hari ini dengan sempurna, tetapi aku tetap hadir, aku tetap bertahan, aku tetap belajar." Ada kelembutan yang lahir ketika kamu menyadari bahwa pertumbuhan tidak selalu terlihat seperti kemenangan. Kadang ia terlihat seperti tidak menyerah pada hari yang berat. Di titik ini, kamu bisa menambahkan satu tindakan kecil yang sangat kuat. Sebutkan 3 hal yang ingin kamu tutup dengan damai malam ini. Bukan 3 hal yang kamu syukuri demi terdengar positif, tetapi 3 hal yang kamu akui dengan jujur. Mungkin kamu berkata, "Aku menerima bahwa hari ini melelahkan." Atau, "Aku menerima bahwa ada hal yang belum bisa kupahami." Atau, "Aku menerima bahwa aku butuh istirahat tanpa merasa bersalah." Penerimaan seperti ini bukan tanda kalah. Ia adalah akhir dari perlawanan yang tidak perlu. Dan seringkali, yang membuat kita tidak tenang bukanlah rasa sakit itu sendiri, tetapi penolakan kita terhadap rasa sakit. Jika saat melakukan ritual ini pikiranmu kembali meloncat, itu wajar. Jangan ubah ritual ini menjadi ujian baru yang harus kamu lakukan dengan sempurna. Ketika pikiran pergi kemana-mana, cukup bawa ia kembali seperti kamu membimbing anak kecil yang ketakutan. Bukan dengan marah, tetapi dengan kasih. Kamu bisa kembali ke nafas, kembali ke tangan di dada, kembali ke kalimat sederhana, "Aku di sini. Malam ini aman, aku tidak harus menyelesaikan hidupku sebelum tidur." Dan mungkin kalimat terakhir itu adalah sesuatu yang selama ini perlu kamu dengar. Karena secara diam-diam, banyak dari kita hidup seolah-olah kedamaian harus diperoleh. Seolah kita baru boleh beristirahat jika sudah cukup baik, cukup selesai, cukup berguna, cukup kuat. Padahal malam tidak pernah meminta semua itu darimu. Malam hanya meminta kejujuran. Kejujuran bahwa kamu manusia, bahwa kamu lelah, bahwa tidak semua pertanyaan akan terjawab hari ini, bahwa ada kebijaksanaan dalam menunda, dalam meletakkan, dalam mempercayakan sebagian hal kepada esok. Saat kamu mulai mempraktikkan ritual kecil ini, sesuatu yang halus akan berubah. Bukan hanya tidurmu yang menjadi lebih tenang, tetapi hubunganmu dengan dirimu sendiri. Kamu tidak lagi mendekati malam sebagai pelarian, melainkan sebagai pertemuan. Pertemuan dengan bagian dirimu yang sepanjang hari berusaha kuat. Pertemuan dengan jiwa yang hanya ingin berkata, "Terima kasih, sudah membawa kita sejauh ini. Sekarang, mari pulang." Dan pulang, terkadang bukan tempat. Pulang adalah keadaan ketika kamu tidak lagi berperang dengan dirimu sendiri.
Jadi malam ini, sebelum tidur, jangan hanya rebahkan tubuhmu, rebahlah juga bebanmu. Jangan hanya pejamkan mata, pejamkan juga tuntutan yang terus mengejarmu. Jangan hanya berharap tubuhmu istirahat, beri izin hatimu untuk ikut beristirahat. Karena kedamaian bukan sesuatu yang datang setelah semua masalah selesai. Kedamaian datang saat kamu berhenti meminta malam untuk membawa jawaban dan mulai mengizinkannya membawa keheningan. Dan di dalam keheningan itu, kamu mungkin akan menemukan bahwa dirimu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya terlalu lama tertutup oleh kebisingan. Maka biarkan malam ini menjadi saksi bahwa kamu tidak harus sempurna untuk merasa damai. Kamu tidak harus sembuh sepenuhnya untuk bisa beristirahat. Kamu tidak harus mengerti semuanya untuk bisa melepaskan. Tarik napas sekali lagi dan rasakan bahwa kamu masih di sini. Masih utuh, masih layak dicintai. Lalu biarkan malam memelukmu bukan sebagai akhir dari hari yang melelahkan, tetapi sebagai awal dari keheningan yang menyembuhkan.